Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia, kelas MJ 402, Prodi Manajemen PJJ S1. NIM saya 22010101188. Di sini saya akan menyampaikan eh, tugas SMD SDM 2, dosen Profesor Rusviati Surya Saputra SE MS. Oke, kita mulai. Eh, Judul kelas studi tantangan implementasi sistem kerja hibrida di perusahaan startup. PT Inovasi Digital, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi finansial, mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut, perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem kerja hibrida yang kombinasi antara bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas karyawan, produktivitas, dan keseimbangan hidup pekerja. Permasalahan. Permasalahan meskipun niat awal baik, implementasi sistem kerja hibrida di PT Inovasi Digital, komunikasi terjadi miskomunikasi antara yang tim bekerja di kantor dan yang bekerja di rumah, sehingga menghambat koordinasi dan kolaborasi produktivitas. Beberapa karyawan yang merasa kesulitan untuk tetap produktif saat bekerja dari rumah, terutama karena kurangnya pengawasan langsung. Kebijakan yang tidak jelas. Kebijakan terkait sistem kerja hibrida belum sepenuhnya jelas dan konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan karyawan, kesepian dan isolasi karyawan yang bekerja dari rumah merasa kesepian dan terisolasi dari rekan kerja lainnya. Analisis. Setelah analisis dalam, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut kurangnya persiapan perusahaan, kurangnya siap dalam mempersiapkan inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang mendukung sistem kerja hibrida. Kurangnya komunikasi perusahaan, kurang efektif dalam berkomunikasi dengan karyawan dan mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan sistem kerja hibrida. Kurangnya pembinaan perusahaan, belum memberikan pembinaan dan cukup kepada karyawan mengenal cara bekerja dan efektif dalam sistem hibrida. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi perusahaan tersebut, PT Inovasi Digital dapat melakukan beberapa langkah, antara lain meningkatkan investasi teknologi, ketersediaan peralatan dan fasilitas memungkinkan karyawan bekerja secara efektif dari rumah. Menyusun kebijakan yang jelas, membuat kebijakan yang jelas dan konsisten terkait jadwal kerja, penurunan yang komunikasi dan evaluasi kerja. Memperkuat komunikasi, meningkatkan frekuensi komunikasi antara manajemen dan karyawan, secara antara lain mengadakan pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara bekerja secara efektif dalam sistem hibrida, termasuk manajemen waktu, kolaborasi virtual, membangun komunitas virtual, eh,
memfasilitasi kegiatan sosial virtual dan memperkuat hubungan antara karyawan. Kesimpulan, implementasi sistem kerja hibrida merupakan tantangan yang kompleks bagi perusahaan, namun dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang tepat, sistem kerja hibrida dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan. Dua, studi kasus diskriminasi gaji dan tantangan yang tingkat organisasi karyawan di PT Cahaya Nusantara. Latar belakang. PT Cahaya Nusantara merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di Bandung. Perusahaan ini mengalami peningkatan tingkat pergantian karyawan turnover yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak karyawan yang mengundurkan diri setelah bekerja dalam jangka waktu yang relatif singkat. Analisis masalah. Analisis masalah setelah dilakukan penelitian mendalam, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama tingginya tingkat pergantian karyawan adalah adanya diskriminasi dalam pemberian gaji dan remunerasi. Beberapa temuan penting antara lain perbedaan gaji yang tidak adil, karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama, namun dengan latar belakang pendidikan atau gender yang berbeda, menerima gaji yang berbeda pula. Kurangnya transparansi, sistem penilaian kinerja dan penentuan gaji tidak transparansi, sehingga karyawan merasa tidak adil dan tidak termotivasi. Kurangnya kesempatan pengembangan karir, karyawan yang merasa tidak dihargai secara finansial, cenderung tidak melihat adanya peluang untuk berkembang di perusahaan. Dampak diskriminasi gaji. Diskriminasi gaji memiliki dampak yang sangat buruk bagi perusahaan, antara lain: satu, tingkat pergantian karyawan yang merasa tidak adil akan cenderung mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Produktivitas yang menurun, karyawan yang merasa tidak puas dengan gaji akan kurangnya termotivasi untuk bekerja secara optimal. Kerusakan reputasi perusahaan. Berita tentang diskriminasi gaji dapat merusak citra perusahaan di mata calon karyawan, dan masyarakat luas. Biaya perekrutan dan pelatihan yang tinggal, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut dan melatih karyawan baru sebagai pengganti karyawan yang mengundurkan diri. Solusi yang diusulkan. Untuk mengatasi masalah ini, di PT Cahaya Nusantara melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain melakukan audit gaji, memastikan bahwa semua karyawan dengan itu dan tanggung jawab yang sama menerima gaji yang sama, meningkatkan transparansi, membuat sistem pelatihan kinerja dan penentuan gaji yang transparansi adil, memberikan kesempatan pengembangan karir, menyediakan program pelatihan dan pengembangan karir yang sama bagi semua karyawan, membangun komunikasi yang baik, membuka saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi karyawan. Kesimpulannya, diskriminasi gaji merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada negatif pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan sistem
sistem remunerasi yang adil dan transparan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan, produktivitas, dan daya saing. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.